pada prakteknya memang golongan O pada prakteknya nggak bisa lari ke B, lari ke A, lari ke AB nggak bisa. O, B, B. Tetap begitulah ya. Gue selalu optimis maksudnya dalam hidup tuh. Allah tuh nggak akan ngasih sesuatu ke hambanya di luar kemampuan. Ngomong-ngomong golongan darah, kalau menurut gue golongan darah termasuk unik nih, Be. Bener nggak sih? Apa masih Rame lah. Masih rame masih ya? banyak. Masih banyak ya, alhamdulillah. Yang paling ini tuh AB. Yang paling susah ya. Yang paling susah. AB sama A juga susah. Oh iya. O banyak, B banyak. A sama AB yang paling susah. Oh gitu. Nah, kalau misalkan B sampai nggak ada stok di PMI, itu artinya PMI kosong stok. Untuk semua golongan darah? Ya udah pasti, karena yang mayoritas banyak aja tidak ada, apalagi yang susah. Gitu. Gokil. Gitu. Nah, jadi lo yang hobi donor darah, rutin deh donor darah, karena donor darah itu ternyata banyak yang membutuhkan. Salah satunya ya penyintas talasemi ini. Betul. Ya kan. Nah, ngomong-ngomong donor darah nih, kan gue nggak tahu nih ya, gue awam nih. Apakah begitu, let's say kita golongan darahnya sama, ya kan? Lo butuh nih darah gue nih. Oke, gue donor. Kan nggak bisa kan langsung darah gue begitu gue donor langsung lo pakai. Ya nggak sih? Ada proses-proses dulu kan? Jadi kalau misalkan lo B, gue butuh B gitu kan. Nah, lo didonor. Oke. Nah, dari pada saat lo selesai donor, itu butuh 24 jam proses pemeriksaan lab. 24 jam. 24 jam. Paling cepat 12, tapi rata-rata PMI nyaranin 24 jam biar benar-benar safety. Oke. Ada pemeriksaannya cocok atau enggak, di cross check dulu lah. Kalau misalkan cocok ya baru bisa itu darahnya kasih ke gua. Kasih ke lo. Tapi kalau nggak bisa, ya pihak PMI juga bilang, oh iya nih darahnya Bang Yudit nggak bisa gitu. Saya harus cari pendonor lagi. Oke. Tapi biasanya kalau sesama golongan bisa, kecuali kalau misalkan kan dulu ada tuh pelajaran dulu kita, kalau golongan darah O bisa kemana-mana. Iya. Nah iya benar. Gimana ya? Nah, bisa kemana-mana. Nah, sekarang mak bapaknya galak, jadi nggak boleh kemana-mana. Waduh, ini akibat pandemi apa bukan? Enggak, bukan. Memang pada prakteknya memang golongan O pada prakteknya nggak bisa lari ke B, lari ke A, lari ke AB nggak bisa. O, B, B. Tetap begitulah ya. Ya paling yang bisa tuh sekarang malah kan ada yang kalau lebih detailnya B resus plus, golongan B plus gitu kan. Iya betul. Nah, kalau gua A plus. Nah, itu juga kadang A plus ke A plus. Jadi memang harus match ya. Harus match. Ternyata pada kenyataannya prakteknya begitu. Iya, gitu. Oh, nggak bisa tuh kemana-mana tuh. Ternyata nggak bisa ya. Oke. Nah, Bang, talasemi. Talasemi itu terjadi itu karena tadi lu bilang kan kelainan genetik orang tua. Yes. Ya, betul. Artinya semua penderita talasemi itu dari lahir ya. Yes. Jadi dari lahir itu sudah positif talasemi. Terdeteksi. Dari sebenarnya gini, terdeteksinya itu bisa pada saat kandungan janin ibu dari umur 4 bulan. Oh, udah bisa ketahuan. Oke. Itu satu. Terus kedua, lu bisa tahu keturunan lu nantinya akan menjadi pembawa sifat atau tidak pada saat mau menikah. Pada saat mau menikah. Ya. Oke. Jadi pada saat lu mau menikah, si pasangan laki-laki suami ini dan laki yang main perempuan itu diperiksa darahnya. Oke, darahnya. Ada pemeriksaan darah. Nanti di situ dijelasin, oh yang cewek pembawa sifat nih kelihatan. Iya. Yang laki-laki normal. Oke. Nah, kalau Bentar, gue potong sebentar, Bang. Itu ada tesnya ya?
Ada tesnya. Apa nama tesnya tuh Bang? Sebenarnya gini, sekarang ini di kita gitu ya, khususnya ini kan program dari yayasan, dari perhimpunan orang tua gitu, sama kerjasama sama Kemenkes gitu ya, supaya para calon pasangan baru ini lebih mudah gitu pemeriksaan. Oke. Kalau dulu tuh meriksa talasemi itu bisa hampir 1 juta satu orang. Oh, 1 orang. Berarti kalau pasangan berarti kali 2 dong. juta. Zaman dulu tuh, zaman 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita mudahkan lagi hanya dengan pemeriksaan, kalau di laboratorium disebutnya darah tepi. Nama pemeriksaannya. Nah, di darah tepi itu ada beberapa poin yang bisa menentukan ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Misalkan ada 1 poin yang agak mencurigakan, nah itu biasanya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang lebih detail. Terdeteksi kira-kira ya. Tapi kalau misalkan enggak ya mereka bisa lanjut. Gitu. Itu saat itu. Nah, jadi kan sebenarnya penyakit talasemi ini bisa dicegah gitu. Bisa dicegah. Bisa dicegah. Cuman caranya gimana ya? Itu dia. Pemeriksaan sebelum menikah. Darah tepi tadi itu ya. Pemeriksaan sebelum menikah. Cuma masalahnya kita butuh campaign, menyuarakan. Itu. Setiap tahun kita setiap tahun dari tahun berapa kita kan ada namanya Hari Talasemi Sedunia. Kapan tuh Bang? Tanggal 8 Mei. 8 Mei. Seluruh dunia tuh memang ngadain setiap acara, baik ke Indonesia, Malaysia segala macam gitu. Nah, berbagai cara. Nah, salah satunya di Indonesia itu adalah campaign Stop Talasemi, putus mata rantai talasemi. Kita kemarin sampai berapa ratus kita undang supaya pemeriksaan dini gitu. Nah, setiap tahun kita lakukan. Terus juga campaign, terus juga kan kalau campaign itu pasti ujung-ujungnya butuh biaya, ya kan? Betul. Karena nggak mungkin kita sendiri yang bayar gitu kan, habis berapa. Nah itu. Terus juga bisa dicegah, tapi tidak bisa diobati. Talasemi itu belum sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan talasemi secara total. Kalau misalkan abang baca misalkan ada berita obat ini bisa menyembuhkan talasemi. Saya 35 tahun Bang, dari 35 tahun sama talasemi, jadi 4 tahun. Jadi gini, cerita dulu sedikit deh. Iya, apa Bang? Ini kita memang sharing Bang. Jadi saya tuh kedeteksi di umur 4 tahun setengah. Berarti nggak dari lahir? Nggak dari lahir. Sebenarnya gini, kenanya dari lahir tetap. Cuman ketahuannya pas 4 tahun setengah. Oke. Nah, ntar dulu balik sebelum cerita situ. Tadi kan lo lagi cerita bisa terdeteksi dari janin 4 bulan. Dari janin 4 bulan. Jadi itu sebenarnya dokter udah bisa tahu tuh ya. Tahu kelainan itu ya. Bisa tahu. Nah, jadi kalau misalkan dia terdeteksi, kalau lu kan terdeteksinya kan dari berapa tadi? 4 tahun setengah. Dari umur 4 tahun. Nah, kalau yang terdeteksinya dari janin itu treatmentnya gimana tuh Bang? Itu lagi kan, itu namanya, itu balik lagi ke gimana ya, kan bertentangan. Satu-satunya cara ya supaya nggak terjadi, nggak ada penderita talasemi nambah lagi atau terlahir sebagai penderita talasemi aborsi. Cuma masalah aborsi kan di itu kan bertentangan sama undang-undang. Iya ya kan? Nggak boleh gitu. Nah itu kita bertentangan sama itu, jadinya ya agak susah ngebahasnya gitu. Oke. Karena kan itu masalah hukum gitu kan, tapi masalah kesehatan itu harus satu-satunya cara yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi penambahan penderita gitu. Gitu. Oke, balik lagi di umur lo 4 tahun setengah. Nah, umur 4 tahun setengah sama kayak sebenarnya gini, lahir normal, tumbuh kembang normal, pertumbuhan. Nah, waktu itu gue tuh pada saat umur 4 tahun tuh, ini cerita nyokap ya, karena kan gue nggak tahu persis ya. Iya. Bener gak? Bener. Ini waktu lu diceritain nyokap nih. Nyokap orang tua lah ya. Jadi waktu umur 4 tahun tuh gue sering sakit.
Oke. Sakitnya tuh ya kayak biasa gitu, kayak anak lu sakit gitu kan, demam, panas, kayak mau kayak mau pinter gitu ya, kan, kayak mau pinter, mau pinter nih. Mau pinter gitu. Kayak mau pinter nih, dibawa ke dokter, lemes, dikasih vitamin, pulang. Oke. Ya 2 hari 3 hari sembuh. Oke. Nah, minggu depan balik lagi ke dokter. Sakit lagi, dibawa ke dokter. Pertama kan dokter umum. Minggu depan dokter spesialis lah gitu kan. Oke. Supaya pemeriksaannya lebih lengkap gitu kan. Nah, dokter spesialis juga sama, nggak bisa nemuin apa-apa gitu karena dulu kan belum se-aware sekarang gitu. Sampai akhirnya dirujuklah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Akhirnya ujung-ujungnya ke situ ya. Ke salah satu dokter ya. Nah, diperiksa. Spesialis juga lebih spesialis. Spesialis juga sih. Nah, akhirnya di situ diperiksa lab. Nah, ya kurun waktu dari 4 tahun sampai 4 tahun setengah, artinya 5 bulan lah gue situ ya. Iya. Sakit di situ. Nah, pada saat 4 tahun setengah baru tervonis kalau gue memang memiliki keturunan talasemia. Gitu ya. Talasemia mayor. Nah, kenapa? Nah, tadi di awal nih. Oke, ini kita udah mulai masuk ke ini lagi perkembangan dari talasemia. Jenis-jenis talasemia. Oke, tadi kan ada major, minor, intermediate. Kayak bahasa Inggris sih Bang. Advance-nya enggak ada. Iya, advance-nya enggak ada kayak apa. Oke. Kita mulai dari talasemia major. Major itu ya kayak gua gitu. Jadi setiap si pasien itu butuh transfusi darah secara rutin. Oke. 1 bulan sekali segala macam. Ya pokoknya memang dia derita gitu. Oke. Nah, benar-benar positif dan harus treatment yang kayak dari awal yang gue bilang ya kan, transfusi darah, yang zat besi dan lain-lain itu ya. Nah, minor itu tidak membutuhkan treatment, tidak membutuhkan transfusi. Tapi gitu? Dia punya ya pembawa kayak anemia. Kalau anemia ya ketahuan anemia, tapi nggak butuh transfusi kan. Oke. Tapi golongannya dia tetap talasemia. Oke. Nah, ada intermediate. Nah, itu orang tua penderita tuh sebutnya intermediate semua. Orang sifat. Oh, gitu. Jadi kayak orang tua lo nih ya. Itu berarti intermediate. Oke. Nah, tadi kan untuk ini gue balik lagi ke tadi nih sebenarnya ya. Orang tua itu kan tadi pasangan itu tadi kan pembawa dan enggak. Pembawa atau enggak itu balik lagi ke genetik atau cuman secara medis? Balik bawa ke pembawa sifat. Pembawa sifat. Nah, ya misalkan gini, let's say suami istri nih, ya kan, gue pembawa, istri gue let's say enggak, gitu. Nah nanti gue bakal sehat anaknya normal. Oh gitu. Normal. Itu terjadi kayak lo ini kalau misalkan pembawa dan pembawa. Jadi gini, mayor itu atau penderita itu lahir karena si ayah membawa sifat, si ibu membawa sifat. Oke. Turun jadi penderita talasemia. Tapi bisa major bisa minor. Pasti mayor. Oh, kalau pasti pembawa kalau dua-duanya pembawa pasti mayor. Oke. Terus kalau misalkan lahir ya satu pasti pembawa mayor. Tapi ada juga yang menjadi pembawa kayak abang gua. Oke, iya benar. Kan gua 2 bersaudara. Iya, betul. Nah, abang gua alhamdulillah normal. Hanya pembawa sifat. Gitu. Jadi waktu dia menikah juga dia harus periksa darah dulu. Oke. Untuk menghindari pemutus tadi ya. Santai gitu. Nah, abang gua sehat alhamdulillah. Nah, kenanya di gua. Kayak mata dadu gitu loh. Kayak misalkan lu main dadu gitu. Itu tuh kalau nggak salah balak 6 25%. 20% akan keluar balak 6 tadi tuh ya. Yes. Mayor gitu. Tapi kalau misalkan pembawa sama pembawa ya kemungkinan besar ya lahir itu. Tapi kalau salah satunya pembawa dia hanya paling parah yaitu pembawa sifat. Oh, tapi memungkinkan untuk hanya pembawa sifat. Oh, jadi major itu karena memang dua-duanya pembawa. Ya, karena gini. Selesai deh ya. Betul. Karena banyak juga orang tua gitu yang nyalahin anaknya sakit gitu ya.
ini gara-gara lu nih gitu. Jadi Iya, gara-gara benar, si benar, suami, benar. gara-gara istri. Enggak, itu salah banget. Itu karena memang antara ayah dan ibu pembawanya gitu, bukan karena salah satu. Kalau jadi ya nggak bisa nyalain satu, cuma harus ada dua-duanya. Oh gitu. Nah, tugas gua sekarang adalah memutus mata rantai di keturunan gua. Oke. Nah, bisa nggak thalassemia hidup normal? Ya nggak? Hidup normal maksudnya dalam arti menikah, punya anak, bekerja segala macam. Iya. Sekolah udah kita kenal ya. Alhamdulillah ya. Walaupun terseok-seok. Yang penting kelar, yang penting Iya kelar, benar. ya. Yang penting kelar, orang tua bahagia, seneng. Itu satu. Terus kedua, bisa nggak kerja? Bisa, gua kerja gitu. Oke. Cuman memang sekarang gua usaha sendiri gitu kan. Ya artinya kan di tahap itu bisa lah ya, untuk survive sampai di tahap itu. Bisa. Nah, terus bisa nggak punya menikah terus punya keturunan gitu? Alhamdulillah sekarang anak gua 2. Nah, nih. Anak gua 2, yang satu Gua tahu kelas bininya, gua tahu anak-anaknya. Karena gua lagi di rumahnya. yang satu kelas 2 SD, yang satu kelas 1 SD. Oke. Nah, kok bisa gitu? Anak gua sehat gak? Sehat, alhamdulillah normal. Alhamdulillah normal gitu. Kok bisa gitu? Nah, gini. Pada setiap kali gue memiliki hubungan ya pacaran gitu ya. Oke. Kenal sama cewek terus agak serius gitu. Itu pasti gue selalu ajak dia untuk periksa darah. Kalau udah serius. Yeah. Kalau belum? Ya udah jalan-jalan aja ya. Kita beli pulsa aja. Iya, makan pecel lele lah. Jalan sekali lah. Tapi jangan pinggir jalan, banyak motor. Oh iya benar. Nah, kita periksa darah gitu. Oke. Nah, dari situ baru kelihatan ini cewek pembawa sifat apa enggak gitu. Oke. Nah, supaya maksudnya gini, kenapa sih langsung pembawa sifat, kan lu juga belum tentu nikah gitu. Iya. Justru gue mikir gitu, karena gue mikir gini, gue itu memberikan dia pemeriksaan darah itu bukan artinya gue akan menikahi dia 100% gitu. Kalaupun memang jodoh dia nggak pembawa sifat, ya gue akan menikah. Tapi ketika dia nggak jodoh, misalkan dia bukan jodoh gue, dia pembawa sifat, ya memang sebaiknya gue bubar gitu. Gue tahu gitu. Nah, karena kan memang belum lama banget gitu, jadi baru bisa. Tapi kalau misalkan dia nggak pembawa sifat, terus memang nggak jodoh, kan bubar aja. Nah, gue memang memberikan edukasi bang ke setiap yang maksudnya ke yang udah periksa darah. Udah tidur kan? Apa? Biar nggak kedengeran. Memberikan edukasi. Itu karena nanti gue mau nanya nih ke Mas. Memberikan edukasi ke mereka bahwa setiap pernikahan itu harus ada pemeriksaan darah. Mereka itu bisa tahu mereka itu membawa sifat atau enggak. Biar mereka itu bisa paham tentang thalassemia. Biar mereka itu bisa ngasih tahu ke orang kanan kiri depan belakang lah thalassemia itu apa sih. Minimal seperti itu aja. Itu walaupun segala sesuatu itu sudah diatur gitu kan. Nah, nih intermezzo sedikit. Karena nyonya udah tidur, gua tahu dulu dia gimana. Begini playboy. Enggak lah, kan belajar dari abang. Gitu. Jadi intinya gitu. Jadi ketika ketemu mantan. Jadi poin plusnya dengan edukasi. Iya, edukasi ya. Nah, sekarang juga kan ke mantan. Edukasinya thalassemia aja apa edukasi yang thalassemia. Oke. Ya kan? Karena sekarang ketemu sekarang mantan pacar itu begitu dia sehat gitu ya udah jalanin, ternyata makin serius ya udah nikah. Nah, awal nikah hamil kan, ya kan? Iya. Si kakak. Iya, itu ada rasa ketakutan di istri gua. Bini gua tuh takut. Oke. Padahal waktu pacaran kan udah periksa ya. Iya. Nah, dia bilang khawatir segala macam dengan kondisi kesehatan gua karena takut nanti keturunannya akan kena gitu. Iya. Terus gue bilang itu manusiawi lah. Iya, manusiawi. Karena gue bilang, ya gue nggak mau jawab panjang-panjang loh. Enggak usah takut segala macam. Gue coba bilang, kan waktu itu udah periksa gitu. Apalagi yang mesti takutin. Iya. Gitu. Ya kalau based on data lah ya. Based on data gitu. Kata dia tetap enggak lah, tetap namanya juga kan ya ada kodrat segala macam, takut segala macam. Ya udah. Kalau itu masalah itu kan nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi akhirnya gini aja deh. Kita ketemu dokter lagi, biar dokter aja. Aku diem gitu. Ini pada saat udah mengandung. Udah hamil gitu kan. Nah, saat itu
ketemulah dokter memang yang memang di bagian waktu itu di rumah sakit Cipto juga ketemu. Ya udah memang dijelasin bahwa nantinya paling besar kemungkinan terburuknya adalah pembawa sifat. Oh pasti, kalau itu kan kayak tadi lu bilang. Iya. Kan? Oke, kayak abang lu kan Iya. berarti kan pembawa nih Pembawa kan. sifat, Oke. Ya udah akhirnya istri gue tenang gitu. Lahiran anak pertama terus nggak lama, umur berapa ya si kakak tuh periksa, ada pemeriksaan talasemi. Oh, Periksa emang lu periksain. Pemeriksaan darah si kakak. Jadi kakak kalau nggak salah umur 6 bulan gue bawa pro dia untuk periksa lab pembawa sifat atau apa segala macam. Emang lu periksain ya? Emang sengaja Oke. gitu. Emang supaya lebih tenang gitu kan. Iya betul. Alhamdulillah memang kakak ini alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Ya udah aman, tenang gitu kan. Gue tenang, bini gue juga tenang. Anak kedua gue ini selangnya nggak jauh, perbedaannya nggak jauh, cuman beda. Ambil. Cuman beda 6 bulan lah. Nah si Ade lahir, Ade pun lahir nggak lama, periksa juga. Oke. Tapi alhamdulillah memang sehat juga. Alhamdulillah. Berarti memang terbukti ya, artinya selama plus minus itu pasti minus semua ke bawahnya bang ya. Kecuali plus sama plus, ya kan itu pasti plus, gitu ya. Oke. Nah, impact, ini kan kita bicara impact. Impactnya, kalau menurut gua, lo nih salah seorang penyintas thalassemia yang kuat nih. Gua tahu banget keseharian lo dari dulu. Kaca kali kuat. Yes. Samson. Yeah. Nah, itu balik lagi ya ke personalnya masing-masing, daya tahan nih, kita bicara daya tahan tubuh bang ya, daya tahan tubuh untuk semua penyintas thalassemia ini pasti berbeda-beda kan? Pasti beda. Nah, oke. Nah, berbeda-beda itu apakah karena daya tahan tubuh, terus atau memang disiplin, atau memang akhirnya dia juga semangat bahwa thalassemia ini tidak membuat gua terkucilkan. Iya, bukan gua calangan, gua masih bisa menjadi manusia normal kayak orang lain gitu, kayak yang lo bilang tadi. Nah, jadi gini, kenapa di dalam diri gua selalu bilang gua sehat gitu loh. Itu penting tuh ya. Itu penting. Gua sehat dan gue nggak punya kekurangan gitu kan. Ya cuman bedanya dalam sebulan gue perlu ngecas, rutin aja gitu ya kan. Toh soal permasalahan sekolah, pendidikan, pekerjaan, masalah pernikahan atau masalah keturunan, semuanya bisa lu jalanin normal ya kan. Karena memang gue selalu optimis maksudnya dalam hidup tuh, Allah tuh nggak akan ngasih sesuatu ke hambanya di luar kemampuan dia sendiri, kemampuan ininya umatnya gitu kan, hambanya. Gue temenan udah berpuluh-puluh tahun, gitu kan. Gue temenan udah berpuluh-puluh. Baru sekarang ya. Tapi bener Bon. Tapi bener sih, gue setuju. Lo bisa bayangin gue kuliah tuh 6 tahun men kuliah. Lu bisa bayangin 6 tahun dapet ngapain aja gitu loh. Gue gak mikir, masa bodoh mau 6 tahun, mau 4 tahun, mau 5 tahun, mau 6 tahun, yang penting kelar. Iya. Ya kan? Ya sebenarnya mau 4 tahun, 5 tahun, ujungnya tetap sama, kelar. Yang penting lu harus kelar aja. Itu tinggal ya balik lagi ke kita aja ya kan. Lu kalau mau cepet ya tinggal rajin. Kalau lu mau santai kayak kita ya yang penting lulus. Nah, itu 6 tahun. Terus juga abis itu gue bilang, gue mikir, bisa nggak gue kerja gitu kayak orang-orang gitu kan. Ini memang lu dari dalam lu ada kecemasan juga ya? Iya pasti dong. Bisa nggak gue kerja? Apply, dipanggil. Alhamdulillah bisa. Gitu. Iya, oke. Cuman kan terhadang sama gue harus setiap bulan gue harus ke rumah sakit gitu kan. Oke. Ya udah gue normalin dalam arti interview
seleksi gitu. Ketika udah diterima deal-dealan, ya gue di situ cerita baru lu apa sampaikan adanya. ya. Gue final prosesnya ya. ya di final proses di sana. Terima apa enggak, mau enggak, kalau misalkan mau gitu ya udah oke, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak selama nggak ganggu pekerjaan ya udah. Ya alhamdulillah kerja seperti normal, teman lebih memutuskan enakan usaha sendiri gitu kan. Oh iya benar pada akhirnya ya sama, gue juga akhirnya gue mencontoh abang gue ini, gue mencoba menjadi. Itu kan gue belajar dari itu. Gitu, nah. Terus bisa nggak punya pasangan? Bisa. Ya selama kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Setuju sih ya, itu gitu intinya. kan. Jadi di dalam ini gue menyimpulkan ada 2 nih ya kan. Ada 3. Satu, yang penting lu tetap semangat. Yang ketiga, lu tetap berdoa sama Allah, ya kan? Karena memang nikmat, sakit, rezeki, segala macamnya itu memang didapetin dari Allah, ya kan? Kita cuma bisa berdoa, memohon dan meminta, ya kan? Nah, yang ketiga adalah ini semangat, ya kan? Nah, itu semangat penting. Gitu. Ini contohnya, ya kan? Semangatnya luar biasa. Karena gini lah, kalau pada zaman 90-an gitu ya. Itu zamannya waktu gua masih SMP ya. SMP. SMP. Lagi seneng-senengnya ibaratnya terapi kelas besi dulu ya. SMP itu ada loh statement dokter yang bilang secara resmi nih bahwa penderita talasemia itu nggak lebih umurnya dari 20 tahun. Mampus gak lo? Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan yang pengen gue tanya di situ, tapi dia udah menjelaskan sendiri. Nah, gue pengen tahu nih. Ya kadang-kadang kan umur, bukan kadang-kadang, umur itu kan ada di tangan Tuhan. Ya kan, di tangan Allah ya kan. Lu mau sehat, lu mau punya penyakit apa, lu punya usaha apa, lu sehebat apa, tetap aja. Ya kan, rezeki, umur itu ada di tangan Allah. Oke, balik lagi ke statement lu tadi tuh, Bang. Pada saat lu SMP, lu udah divonis SMP tuh umur berapa? 15 ya? Sekitar segitulah ya, 14, 15, 13, 14, 15 lah ya. Ya, gue punya 6 tahun, 5 tahun gitu. Memang sempet drop, pasti drop. Karena gue denger langsung, bukan dari diceritain sama temen atau dari nyokap atau dari bokap gue dulu. Ini dari dokter. Dari dokter langsung. Dokter yang bilang. Yang which is dokter itu adalah dokter yang nanganin lo, ya pada saat itu kan, benar. Ya kalau gue jadi lu juga drop pasti. Iya kan, dokter yang biasanya nanganin gue bilang begitu. Oke. Nah lu di masa itu gimana tuh lu? Ya pasti drop. Maksudnya dari yang tadinya rajin transfusi jadi ada malas-malasan, harusnya tanggal 1 ntar aja tanggal 5 jadi lemes banget. Iya. Karena gini, karena semakin gua memperlambat jadwal kontrol, kan semakin lemes kan. Oke. Karena yang dirasain tuh kalau udah nggak jadwalnya bikin badan tuh lemes. Kayak misalkan nafsu makan berkurang, susah tidur, pokoknya lemes lah gitu kan. Nah itu satu. Terus kedua juga jadinya karena aliran darahnya nggak normal, suplai oksigen ke badannya juga kan nggak normal. Iya, jadi betul. Produksi kinerja si organ tubuh segala macam, semua, bukan jantung aja nih semua, lebih 2 kali gitu, deg-degan segala macam gitu. Nah, jadi kan jadi bikin drop secara fisik gitu, otomatis. Nah, tapi ketika gue datang ke rumah sakit transfusi, gue udah maksudnya udah malas gitu, udah transfusi deh, datang transfusi seret pulang transfusi. Pada saat gue transfusi kan itu di situ kan kayak gini bang. Kayak satu ruangan gede gitu dikumpul. Memang kita punya ruangan, selalu pengen punya ruangan khusus biar kumpul gitu. Biar ngerasa kita tuh semangat terus. Iya. Jadi pada saat kita transfusi itu kan banyak, entah itu penderita yang lebih tua, lebih muda, anak kecil, anak yang lebih dewasa. Itu kan ketemu ya. Nah, gua ngeliat gitu. Ada yang lebih tua gitu, maksudnya senior gitu, kakak gitu ya. Dia umurnya 18 loh gitu kan. Berjalan waktu dia umur 19 loh. 20 loh gitu. Kok belum metong ya? Belum mati. Iya. Nah, itu gue jadi pertanyaan tuh. Jadi padahal secara kalkulasi harusnya metong deh. Iya enggak? Secara statement dokter tadi. Nah, di situ gue agak tercerahkan gitu. Iya. Ini antara dokternya yang salah
apa nih pasien yang tua yang hebat gitu lah. Iya. Antara dua ya kan. Ternyata ada lagi pasien yang lain umur 20 sehat gitu. Nah, 2 orang 3 orang. Nah, makin gue termotivasi, oh ternyata enggak takdir itu nggak bisa ditentuin dari dokter. Betul. Akhirnya balik lagi gue semangat ya udah gue seneng kumpul tadi kan gue seneng kumpul di rumah sakit dulu. Gue kerjanya datang menyokap transfusi pulang. Nah semenjak itu gue jadinya transfusinya sendiri aja mah. Oh, setelah akhirnya lo menyimpulkan sendiri bahwa itu salah ya kan? Akhirnya gue datang transfusi sendiri habis transfusi ya ngobrol-ngobrol sampai sore. Salah sih gitu. Ya udah gitu. Nah, ketemu feel, ketemu semangat, ketemu obat yang bikin gue semangat gitu. Oke. Nah, ya udah habis itu bangkit, ya udah makanya bisa kuliah selesai, bisa segala macam karena gue situ bisa bangkit karena memang ada patahan dari statement gitu. Iya. Nah, itu aja. Berarti memang tidak benar apa yang itu balik lagi sebenarnya ke kondisi tubuh ya Bang ya. Ya. Satu kondisi tubuh, kedua gimana kita menyemangatin diri kita sendiri dong, ya kan? Jadi memang dulu gue disiplin boleh dijaga gitu. Pokoknya gue memang jaga dulu disiplin. Terus sampai akhirnya kuliah juga masih jaga disiplin gue. Terus gue punya semangat. Gue tuh jadi tuh dulu tuh kalau kita punya cita-cita kadang-kadang kan pengen jadi dokter gitu ya. Iya. Nah itu dulu cita-cita gue waktu kecil mungkin. Jadi dokter, jadi tentara. Tapi ketika besar gue cita-citanya nggak muluk-muluk. Misalkan lagi kuliah gitu ya, cita-cita gue cuma satu, lulus kuliah. Oh iya benar, gue juga gitu. Kuliah, lulus kuliah. Iya, tapi nggak pernah gue cita-cita pengen jadi sarjana gitu. Nggak pernah gue. Serius gue nggak pernah. makanya gue nggak pernah pengen jadi sarjana gitu. Makanya pengen jadi lawyer ya. Nah, gue nggak pernah punya cita-cita pengen jadi lawyer. Makanya gue nggak pernah punya cita-cita jadi lawyer gitu. Padahal kuliah kita hukum ya. Malah dagang kan. Nah, terus juga pernah punya cita-cita tahun ini gue harus nikah. Oke. Ya udah ketika ketemu mantan pacar, ya udah serius periksa darah dia sehat, langsung aja sama kita. Aduh, ayo kita ke rumah lo. Gitu. Secara gentle aja udah lah ya kan. Nih Bang, closing statement. Closing statement lo buat semua teman-teman talasemi biar tetap semangat Bang. Karena gue nggak mau nih Bang, kita stop di sini aja, ya kan? Gue pengen mudah-mudahan dengan platform channel gue bisa ngebantuin semua teman-teman talasemi. Ya sebenarnya bukan cuma talasemi aja ya, semua yang mempunyai faktor X. Lo bisa sharing ke gue, ke channel gue, lo tinggal komen gampang, nanti kita diskusi gimana cara penyelesaiannya. Nah oke, balik lagi Bang, closing statement dari Abang untuk Dona, penyintas ya. Untuk penyintas dulu deh. Untuk penyintas, jangan pernah patah semangat. Oke. Jangan pernah patah semangat, lo harus lebih kuat. Hidup itu cuma sekali. Betul. Jadi kalau ketika lo nggak bersyukur, nggak lo nikmatin, ya lo akan mubazir gitu. Ya. Jadi seburuk apapun kondisi kita gitu, makanya kan kita nggak akan pernah tahu kenapa kita jadi penyintas talasemi. Pasti ada satu, gue ngerasa kayaknya gue ini kayak punya satu tugas gitu loh, gitu kan. Ya itu karena gue harus jadi ibaratnya jadi pasukan talasemi. Iya, campaign lah ya, lo harus di depan untuk campaign bahwa betul kita harus putus mata rantai talasemi. Makanya teman-teman semua harus semangat, harus nggak putus asa, jangan pernah takut sama takdir ya. Oh betul. Karena segala sesuatunya udah digarisin atau sudah ditakdir. Betul. Sudah ada ininya, ya. Kesehatan, rezeki, maut segala macam. Toh juga kalau misalkan orang sehat belum tentu meninggalnya lebih lama. Betul. Nah, ikhtiar itu penting ya kan. Bersyukur penting dan berdoa. Nah itu yang sering banget kita suarakan ke teman-teman pasien atau penyintas kalau misalkan mereka drop gitu,
kita selalu bilang gitu karena lu nggak sendiri gitu. Iya, Di iya. Indonesia sendiri tuh udah nyampe angka 10.000 penderita thalassemia seluruh Indonesia. 10.000, gila. Dan itu nggak kelihatan dan seolah-olah Itu yang terdata dan valid. dan valid ya. Dan valid. Artinya kan masih kemungkinan yang nggak terdata ada dong. Bisa jadi banget, ya. bisa jadi banget. Oke. Nah, tervalid itu sekitar bulan Juli ya. Bulan Juli kemarin Bulan 2020. Juli. Oke. Karena gue selalu update perkembangan jumlah pasien. Oke. Karena memang lebih 10.000. sudah sampai 10.000. Udah sampai 10.000. Dan itu nggak kelihatan. Jadi seolah-olah kalau orang mendengar, terus kita apa sih? Gitu, thalassemia. Apa tuh? Gitu. Kemana? Apa kabar yang 10.000 nggak kebaca apa gitu kan? Oh, iya. Nah, artinya memang tugas kita untuk mengkampanyekan atau menyuarakan bahwa peduli thalassemia, stop mata rantai itu belum kena banget. Oh, belum ini ya mohon maaf nih ya kayak TBC, AIDS dan lain-lain itu belum segencar itu ya. Belum. Oke. Karena memang pengetahuan dan juga SDM-nya yang sangat terbatas untuk kampanye. Untuk campaign itu. Gitu. Iya. Tapi padahal tiap tahun kita selalu gaungkan itu. Stop mata rantai, terus pemeriksaan sebelum pranikah gitu kan. Nah, kayak gitu. Oke, Bang Dona, nih thank you banget waktunya gue dikasih main ke rumahnya. Siap. Gitu, jadi sengaja emang gue mainnya malam karena memang nunggu tidur dulu. Anak-anak gua. Anak-anaknya tidur biar ngobrolnya Enak. endes. Iya. Bang, thank you banget waktunya. Sama-sama. Lo harus tetap semangat, Pasti. sukses terus. Amin. Karir lo, Amin. keluarga sehat semua, Amin. rezeki lancar, ya kan. Alhamdulillah. Gue cuman di episode kali ini gue cuman mau menyampaikan bahwa apapun kondisi lo tetap harus semangat, ya kan, karena yang bisa melanjutkan hidup, menentukan melanjutkan hidup adalah diri lo sendiri, gitu. Once lo patah semangat, akibatnya di lo pribadi, gitu. Jadi tetap semangat, kondisi apapun itu jangan menjadi suatu kendala, karena semua itu memang sudah digariskan sama Allah. Nah, gue percaya Allah itu menciptakan makhluknya, ada kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi lo cari kelebihan di diri lo unjuk, kasih tahu bahwa lo tuh bisa menjalani hidup layaknya orang biasa. Yang penting lo tetap bersyukur, berdoa, dan berusaha. Oke, stay safe Indonesia, sehat selalu. Siap. Abangku, gua mau nanti Abang tetap ada di channel ini, kita bahas lagi mengenai thalassemia lebih dalam lagi. Siap. Di topik-topik yang lainnya. Boleh. Oke. Banget. Kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.